sekitar 7 orang pemuda. Terus mereka memberanikan diri karena daripada kita di sini berat, atur aja, ngomong aja, terus terang aja gitu. Ya terus langsung matur terus. Punten Mbah, kami tinggal di Cilomo, terus kemudian truk langsung ke bakulnya di situ, mau ditimbang. Itu kok bahasa itu udah di sini lagi ngopi di warung. Apa ya? Ada di situ. Coba deketin. Tapi iya itu bahasa itu. Ya, oke guys, kali ini saya mendatangi kediaman Pak Ustadz Kamil selaku dari cucu dari Mbah Sayuti, dari keluarga Mbah Sayuti. Bukan cucu, keluarga. Oh, lebih ke keluarga berarti ya Pak? Iya, mana tuh sih? Menantu. Ya, kita kenalkan Pak Ustadz Kamil. Jadi kami kesini tuh ada maksud untuk menanyakan sejarah dari Mbah Abdullah Sayuti. Nah itu kira-kira sejarahnya tuh gimana Pak? Ya terima kasih. Kalau sejarah secara keseluruhan mungkin nggak bisa, tapi hanya ada beberapa cerita-cerita karena memang tidak dibukukan sih, cuman adanya cerita-cerita dari orang-orang terdekatnya. Jadi itu pun bukan cerita ketika masih kecil atau sudah dewasa, bukan. Jadi cerita dia itu beliau Mbah Ki Haji Abdullah Sayuti itu memang dari kecil senang ngaji lah, makanya dia melanglang buana mondok nyantri di beberapa tempat. Dan yang paling terkenal itu beliau mondok di Sumpyuh. Sumpyuh tuh daerah mana Pak? Sumpyuh itu termasuk Banyumas ya. Tepatnya di Desa Bogangin. Itu masih Jawa Tengah juga ya? Jawa Tengah masih. Nah kebetulan saya juga dapat info dari orang-orang terdekatnya waktu masih hidup dulu. Jadi beliau katanya pernah mondok di Bogangin. Tuh coba cari pondoknya. Saya kemudian cari pondoknya, ada memang di sana pondoknya. Ya. Nah kebetulan di sana ada makam juga namanya Ki Haji Abdullah Sayuti. Jadi semasa zaman masih nyantri lah, masih pesantren, beliau pernah mondok di situ di Pondok Bogangin terkenalnya dulu. Kalau dulu kan nama pondok itu nggak penting, ya hanya nama desa yaitu nama pondoknya. Seperti Pondok Elbayan kan dulu namanya Pondok Benda, terus di Pesahangan juga namanya Pondok Pesahangan. Nah semasa beliau mondok di sana, kebetulan di sana keluarga sana juga ada namanya sama Abdullah Sayuti. Nah kebetulan yang kita di sini juga Abdullah Sayuti sama. Jadi istilahnya jadi teman akrab lah gitu. Tapi itu umurnya itu satu angkatan apa beda jauh Pak? Ya beda, sana lebih tua, lebih sepuh sana. Secara umur lebih tua sana. Nah, sekembalinya ke Pesahangan, dia akan terus menetap di Pesahangan. Nah, menetap di Pesahangan, kemudian melanjutkan perjuangan bapaknya, yaitu Kiai Haji Muhammad Nur Zain. Nah, di sini sudah ada masjid dulu. Ada juga memang pekerjaan Mbah Nur Zain juga sama. Itu sekitar tahun 1913 itu masih ada datanya, pekerjaannya itu gawe santri itu bapaknya Mbah Sayuti, yaitu Kiai Haji Muhammad Nur Zain, gawe santri. Cuman kalau Mbah Nur Zain itu memang tulisannya tulisan aksara Jawa, jadi saya nggak bisa baca. Ada tulisan-tulisan beliau ada, cuman pas saya baca, aduh nggak bisa dibaca karena ini tulisannya Jawa, bukan tulisan Jawa, maksudnya aksara Jawa, huruf marda itu. Jadi hanya ada beberapa kata, beberapa kalimat, beberapa surat yang saya baru baca sih. Itu pun
saya serahkan kepada ahlinya, tolonglah ini terjemahkan gitu. Oh ini tentang surat jual beli tanah. Oh iya, masih banyak yang lainnya, cuman kan Jawa tulisannya, aksara Jawa. Jadi kalau sekarang kan ada Arab Pegon ya, Iya. itu jadi ada kitabnya juga ngaji tulisan Arab, di sampingnya itu tulisan Jawa, aksara Jawa, bukan Arab Pegon tapi aksara Jawa gitu. Jadi saya agak kesusahan juga ketika makanya diberikan kepada ahlinya. Itu ada satu surat yang kemarin sudah diterjemahkan, kata, oh ini mah surat jual beli tanah. Nah terus kembali ke Mbah Sayuti sampai ke sini, ya, dia melanjutkan perjuangannya. Dulu terkenalnya Pondok Pesahangan Di sini. iya, di sini di masjid sebelah selatan masjid itu pondok pesantrennya. Dulu apa istilahnya, banyak orang dari luar daerah lah yang datang ke sini. Dari luar daerah, tidak hanya dari Pesahangan. Kalau zaman dulu kan masih banyak dari daerah luar juga. Dari luar pulau ada mungkin Ada dari Lampung, dari Kalimantan itu ada. sampai ke sini Pesahangan. Sampai ke Pesahangan, terus ke wetan, daerah wetan Jawa Timuran juga ada. Nah, yang saya tahu cerita ketika beliau di sini, jadi beliau itu terkenal dengan ketawaduannya, terus tawadu, sopan dan tidak sombong, terus tidak terlalu banyak bicara. Maksudnya kalau ngobrol sih ngobrol biasa, cuman katanya tidak banyak bicara, tapi kalau sekali ngobrol, sekali ngomong itu biasanya hal-hal penting. Istilahnya kalau nggak penting nggak diobrolin, ngomongnya yang penting-penting saja. Dilihat dari beberapa fotonya pun hampir sama, dia ketika posisi di foto selalu dalam keadaan nunduk gitu. Jadi, dan salah satu cerita tentang ketawaduannya itu ketika dia kan petani, pekerjaannya itu petani. Ya berkebun, ya bercocok tanam di sawah, padi, Palawija berarti. palawija termasuknya juga. Kalau zaman dulu kan pokoknya istilahnya pertanian lah, kayak gitu, petani. Nah, suatu hari dia itu sedang mau ke sawah. Nah itu yang di sana sawah apa namanya? Bojong. Bukan, Bojong kan sana, itu yang di sana. Cikokol. Cikokol. Sawah Cikokol di sana. Terus kemudian juga memang di situ ada orang lain juga sih yang melihat. Maksudnya kan satu jalur, satu lewatan di situ. Iya. Nah setelah ke situ, yang lain kan mau buru-buru lewat, tapi depannya ada Mbah Sayuti. Nah Mbah Sayuti ketika itu berdiri nyawang ada manuk atau burung umprit itu lagi makan padi. Dia liatin aja. Nah setelah diliatin, manuknya udah agak lama, terus bubar sendiri kan, pergi tanpa diusir itu. Jadi membiarkan manuk itu makan padi sampai dia kenyang. Baru beliau itu Setelah manuknya pergi, bubar sendiri kan, baru dia berani lewat. Nah yang di belakangnya menyaksikan, kalau saya di depan saya ada burung, langsung aja dibabuk, dilempar apa deh. Ternyata Mbah Sayuti enggak, nunggu sampai selesai makannya baru dia lewat gitu. Seperti itu. Jadi dia sangat menghormati, tidak hanya kepada manusia, hewan sendiri pun itu dihormati. Maksudnya saking tawadunya sehingga membiarkan hewan itu makan sampai selesai. Kalau kita kan langsung hajar gitu ya, jadi enggak. Itu salah satu ketawaduan. Terus juga sering ada orang dagang lewat situ. Itu kalau ada orang dagang lewat situ, biasanya kan kalau dulu istilahnya ada istilah masar atau pasar lah. Ya. Pasar Minggu, terus pasar Kamis. Nah kebetulan di Pesahangan dulu kan masih pasarnya dari Cilum. Ada orang lewat bawa dagangan. Biasanya dulu dagangan kalau lewat pesawahan atau perkebunan, misalkan dagangnya dagang makanan. Iya.
dagang makanan atau minuman. Biasanya kalau dulu minumannya ya bangsanya yang manis-manis lah biasanya gitu. Nah itu sering banget karena memang di situ lagi banyak yang kerja di sawah. Kadang-kadang banyak orang yang kerja di sawah, tapi kadang-kadang nggak ada yang kerja pun, itu pedagang yang lewat ke situ seringnya diborong. Sama Iya sama Mbak Sayuti. Ya mungkin kalau secara kita lihat sih kasihan, ini bawa jauh-jauh dagangannya belum habis. Udah ini tinggal berapa, semuanya langsung dibeli gitu ya. Karena memang posisinya tidak di pasar sih, dia posisi lagi pulang. Mungkin secara manusiawi kasihan, dia belum habis dihabisin, dia diborong semua. Sering kejadian begitu malah. Bahkan kata pekerja juga kadang-kadang gini diborong semua, pada orang 3 itu pedagangannya diborong semua. Tapi ya kan nanti habis ya. Tapi ternyata bener, kadang-kadang yang dia borong itu nggak nyampe ke rumah, di posisi di sawah atau di kebun habis. Habisnya ya oleh orang-orang yang kadang lewat, terus bukan dikasih, maksudnya kita kan mampir ke situ, ada mbah mampir gitu. Kalau zaman dulu kan gotong royongnya luar biasa. Mampir, terus kan ada bahan makanan di situ. Seperti itu. Jadi ketawaduannya luar biasa. Terus kemudian beliau juga termasuk apa ya istilahnya, kalau zaman sekarang mungkin ya ustadz lah begitu kan, mulang ngaji. Jadi dulu pondoknya masih pondok Pesahangan terkenalnya. Bahkan ada istilah kalau dari orang Pesahangan itu, kalau orang kok keluar dari Pesahangan, asli orang Pesahangan, itu biasanya langsung jadi tokoh. Karena apa? Sudah terkenal sih yang namanya orang Pesahangan itu pinter ngaji. Jadi kalau ada beban mental kayak zaman sekarang banyak beban mental. Orang kemana? Orang Pesahangan. Oh silahkan ngimami doa, ngimami sholat, ngimami tahlilan. Jadi termasuk beban mental bagi orang-orang Pesahangan, karena ya salah satunya yaitu dari perjuangan para pendahulu, para pejuang Islam yang ada di Pesahangan. Sudah terkenal, orang mana orang Pesahangan pasti bisa doa, bisa mimpin yasin, bisa mimpin tahlil, itu bisa mimpin sholat. Memang begitu sih. Jadi berkahnya dari beliau-beliau itu ya, sampai sekarang terkenal, orang mana orang Pesahangan langsung suruh ngimami. Ya termasuk kita bersyukur juga. Jadi kita sebagai orang Pesahangan ya sok dipersilahkan untuk ngimami. Makanya biasanya ya kalau orang Pesahangan nggak ngaji acan ibaratnya rugi gitu. Karena kalau udah keluar dari Pesahangan ngomong orang Pesahangan, ya memang ada tokohnya di Pesahangan. Kalau nggak bisa baca doa gitu. Jadi tapi biasanya apa ya, hidayah mungkin datangnya dari Allah, nanti tiba-tiba bisa gitu. Ya nggak tahu dadah ngapal pada seinget-inget gitu. Tapi biasanya begitu. Kalau orang keluar dari Pesahangan ya kayak gitu, langsung suruh ngimami. Apa di perantauan orang Pesahangan terkenal desa santri. Ya seperti itu. Ya beliau juga memang apa istilahnya, ya bertani ya berdagang. Maksudnya hasil tani itu memang dijual gitu. Ya salah satunya ya untuk menghidupi keluarga dan lain sebagainya, kan butuh biaya. Seperti itu. Mungkin itu yang saya tahu. Oh, ya dari itu kan dari segi faktor apa maksudnya Pak, faktanya gitu kan. Iya. Nah terus kalau mungkin ada dari hal-hal yang di luar nalar, mungkin misal mukjizat apa gitu kan. Ya nggak ada mukjizat itu untuk nabi. Oh berarti karomah Pak ya? Apa Ya, kelebihan? mungkin ya kelebihan lah, manusia diberi kelebihan seperti itu. Orang bilang karomah ya untuk para wali. Tapi banyak juga yang bilang memang beliau itu, Mbah Sayuti itu ya udah dikatakan setingkat wali katanya. Kalau kita sih nggak tahu apa-apa sih. Iya. Yang banyak orang yang bilang Mbah Sayuti itu wali gitu. Nah
Ya ada sih cerita yang kata orang, tapi saya mengalami sendiri cerita itu. Jadi kalau saya sih kenalnya sama anaknya. Ketika saya main ke rumahnya, dia nanya ke saya, orang tuanya, rumahnya mana? Saya bilang Pesahangan. Pesahangannya mana? Dekat dengan itu Mbah Sayuti? Ya dekat. Padahal kan saya termasuk keluarga, masih menantu maksudnya gitu. Nah terus saya punya pengalaman sama Mbah Sayuti gitu. Terus tapi memang dia mah NU Tulen, kalau saya kan Muhammadiyah gitu. Ya enggak, tapi saya punya cerita yang unik gitu, sok kayak juga kadang-kadang aneh, tapi memang begitu kenyataannya. Nah itu cerita ke saya. Jadi dulu sekitar tahun 80-an lah, 1980-an, ya beliau kan bapaknya teman saya pas waktu naik haji. Nah di Makkah itu kan imamnya ada beberapa, jadi ada beberapa orang, kalau nggak salah 5 apa 4 lah itu. Di Nah setiap itu penjuru berarti ya? Iya, setiap penjuru di depan Ka'bah itu ada yang imami. Nah kebetulan yang di depannya itu imamnya orangnya pendek gitu. Terus dia penasaran, kayaknya ini mah bukan orang sini gitu. Kalau yang lain kan tinggi besar, ini kok pendek sendiri gitu. Kan penasaran. Makanya ketika sholat pun udah mulai penasaran. Sampai mungkin dibilang khusyuk atau tidak sholatnya, nggak tahu wallahu alam. Tapi yang jelas selesai sholat, rampung doa selesai, mungkin langsung dideketin itu langsung diajak ngobrol. Saya dari Indonesia gitu, pengen kenalan. Oh ya, saya juga dari Indonesia gitu. Saya dari Jawa, saya juga dari Jawa gitu. Oh, Jawanya mana? Saya dari Cilacap, Jawa Tengah. Oh ya, saya juga Cilacap, Jawa Tengah. Terus saya dari Majenang. Saya juga dari Majenang terus naik Cimanggu itu Pesahangan saya. Oh iya, saya tahu Pesahangan. Terus namanya siapa, Mbah? Nama saya Abdullah Sayuti. Oh, nggih sudah kenal sudah ini. Cuman saya bangga, saya bisa makmum kepada orang Indonesia, padahal ini adalah di depan Ka'bah gitu. Jadi dia punya rasa bangga sendiri. Aduh, imamnya di depan saya itu orang Indonesia gitu. Jadi akhirnya dia ketika itu merasa bangga, apa istilahnya, kebahagiaan tersendiri lah, walaupun dia orang Muhammadiyah. Tapi nggak masalah sih, Muhammadiyah dan NU sama aja. Tapi itu kan posisi tahun 1980-an ya Pak? Iya, itu sudah dekat dengan meninggal sebenarnya. Meninggal kan 180-an. 1980-an pertengahan itu. Sekitar bulan Juli kalau nggak salah. Itu kejadian itu posisi Mbah Sayuti itu udah meninggal apa? Kayaknya masih hidup. Kalau itu masih hidup. Mau katanya terus diparani ke sini gini, nggak ada orangnya ya tahu. Jadi bukan ke makam. Cuman kan dia tidak suka ziarah. Iya, karena nggak ziarah dia. Cuman di rumah aja, cuman terus tanya, iya ada Mbah Sayuti di Pesahangan gitu. Nah kemarin di Mekah gitu. Kemarin di Mekah imam saya kalau di sana. Jadi cerita yang di sana begitu, terus cerita yang dari sini juga memang sok begitu. Itu kadang-kadang kalau Jumatan sholatnya di sana, kadang-kadang Idul Fitri di sana. Cuman pokoknya kalau nggak ada di rumah di sini katanya sok ke sana. Gitu. Cuman lewatnya lewat mana kita nggak tahu. Lewatnya lewat mana gitu nggak tahu. Apa pesawat terbang apa gimana, masa secepat itu. Jadi salah satunya itu yang saya mendengar langsung dari orang yang mengalami. Terus ada satu lagi orang yang mengalami cerita ke saya, ada lagi satu. Jadi pas dia mau ke Cilumuh, dari perjalanan dari Pesahangan ke Cilumuh kan sekitar 3 jam 4 jam lah. Jalan kaki itu. Jalan kaki. Dia mikul budin, mau dijual dari sini ke sana. Jadi ketela pohon itu ubinya singkong ya, mau dijual ya sekitar 60 sampai 70 kilo lah itu dipikul.
ada sekitar 7 orang pemuda, termasuk orang yang cerita ke saya. Ya, cerita. Jadi pas di dekat itu Karanganyar, ngomong tiba-tiba depannya ada Mbah Sayuti. Gitu. Nah terus pada bisik-bisik, gimana ini kita? Ada Mbah Sayuti di depan, gimana ini kita? Nggak nyampe-nyampe nanti. Mbah Sayuti kan jalannya nggak cepet kayak kita kan setengah lari, itu kan masih muda. Mbah Sayuti udah sepuh waktu itu. Terus mereka memberanikan diri karena daripada kita di sini berat, lebih baik kita matur aja, ngomong aja, terus terang aja gitu. Ya terus langsung matur terus terang, punten Mbah, kami tihelanya gitu. Ya punten Mbah, saya duluan ya. Gitu. Oh iya monggo. Akhirnya dengan senang hati, pura-pura lah, setengah lari memang bawanya sih. Nyampe ke Cilomo, terus kemudian truk langsung ke bakulnya di situ, mau ditimbang. Loh, itu kok Mbah Sayuti udah di sini lagi ngopi di warung. Langsung apa ya? Pada bisik-bisik, coba deketin. Tapi iya itu Mbah Sayuti ya. Mbah, gini guys di dia. Itu udah ngopi, kopinya juga udah setengahnya. Berarti udah lama di sini. Mbah guys juga di dia. Ya lumayan gitu. Padahal itu yang pemuda tadi yang nyalip itu di sana udah ngos-ngosan, masih berkeringat loh. Sama aja baru datang, iya, lihat Mbah Sayuti. Lihat Mbah Sayuti udah di sini, padahal tadi kan disalib. Gitu, nggak tahu bagaimana itu. Terus yang itu kan muda-muda. Tapi alhamdulillah itu pemuda-pemudanya jadi tokoh di masyarakat, bisa ngimami, bisa ngimpin tahlil, itu luar biasa. Jadi yang cerita itu ya teman saya, masih apa ya, sekarang udah meninggal tapi baru beberapa hari yang lalu. Yang mudah-mudahan diampuni segala dosanya, diberikan tempat yang baik di kuburnya. Udah. Itu ya cerita yang langsung dari orang ke saya gitu. Dan orang itu mengalami gitu. Kalau cerita seliweran sih saya hanya mendengarkan, paling jadi pendengar saja. Seperti itu. Ya intinya kayaknya nggak lepas dari ketawaduan beliau. Seperti itu. Itu yang saya tahu, yang saya dengar. Karena tidak ada diceritakan ditulis secara tertulis, nggak ada. Adanya cerita di masyarakat memang kayak gitu. Pengalaman orang yang mengalami. Seperti itu. Sambil medang. Iya Pak. Kopinya diseruput. Ya kalau mungkin itu yang secara langsung cerita ke Pak Ustadz ya, orang yang mengalami. Nah, kebanyakan cerita yang beredar di masyarakat tuh tentang kelebihan beliau tuh kira-kira bagaimana Pak? Seperti apa gitu ceritanya mungkin? Kalau cerita dari mulut ke mulut sih hampir sama sebenarnya. Jadi apa istilahnya ya? Jadi hampir mirip gitu. Contoh, orang langsung cerita, katanya bapak saya dulu waktu ke Pesahangan, orangnya cerita di sini. Iya. Maksudnya itu kan anaknya. Bapak saya dulu juga mondok di sini, pesantren sama Mbah Sayuti di sini. Terus saya dibilangin sama bapak, pokoknya jangan sampai lepas silaturahmi ke Pesahangan gitu. Walaupun sampai ke anak cucu. Pas kebetulan ketemunya dengan saya di sini, yang ngobrol cerita. Dia cerita tentang bapaknya. Nah, bapaknya pas waktu udah mondok kan udah keluarga, terus sowan lagi ke sini. Nah, pas waktu sowan udah sore, dikirain mau disuruh nginep gitu. Ternyata udah sampai maghrib, di sini adzan maghrib, terus Mbah Sayuti malah itu bukan matur apa istilahnya, nyuruh, udah kamu pulang aja sekarang. Lah Mbah, udah adzan maghrib, di sini aja ya, nggak usah di sana aja maghribnya. Lah nggak kebagian waktunya, udah manut ke sana aja, udah pulang aja. Disuruh pulang. Akhirnya kalau santri zaman dulu kan sendiko dawuh, disuruh pulang ya pulang. Ya orang Cilumuhan, daerah Cilumuh, dari sini perjalanannya 3 jam sampai 4 jam jalan kaki. Ternyata sambil ya dalam hati kan gemerutuk, wah
maghrib suruh pulang. Padahal kan pengennya di sini loh, nanti habis maghrib baru pulang kan santai gitu. Ternyata nggak boleh, suruh langsung pulang saja. Nah pulang ke sana, nyampe di sana masih ada adzan maghrib. Berarti sekitar ya bisa dikatakan setengah jaman berarti sekitar itu. Jadi disuruh pulang, ya bisa dia maghrib di sana. Padahal kalau melihat waktu, umpamanya maghrib jam 6 ya. Kalau 3 jam kali jam 9-an baru nyampe. Itu di sana masih maghrib. Kan nggak ngakal gitu. Banyak yang cerita seperti itu. Dia menceritakan apa bapaknya atau keluarganya yang pernah mengalami seperti itu. Salah satunya itu. Terus ada lagi yang di sini kan sering banjir. Nah, ketika banjir itu, cuman saya lupa namanya yang cerita ke saya. Maksudnya dia mengalami ketika itu kan belum ada jembatan dari Pagedangan ke Pesangan tuh belum ada jembatan, kan sungainya gede. Nah terus karena sudah jam 5-an, sore lah, masih hujan, terus banjirnya gede, sungainya gede, airnya keruh lah. Hanya untuk nyebrang itu susah, nggak berani lah. Terus kebetulan Mbah Sayuti lewat dari Bojong ke situ. Syekh mana? Kamu mau kemana? Mau pulang tapi bingung mau nyebrang. Udah ikut saya aja, karena itu orang Pesangan juga sih. Udah ikut saya aja, pegang baju saya. Tapi jangan nengok ke belakang ya, ikuti aja. Iya enggak? Terus tanpa tanda tanya langsung manut. Langsung nyebrang. Itu hanya semata kaki airnya. Tapi posisi mata itu melihat apa merem? Ya melihat. Kok ini cepek gitu, kok ini nggak dalam gitu kan. Padahal banjir datang. Banjir besar. Gede memang, airnya gede memang. Apa? Ya orang nggak berani lah, nggak berani nyebrang, nggak berani. Karena kemungkinan kalau nyebrang ke situ ya hanyut jelas. Nah kebetulan nyampe di sini terus dia tanda tanya, kok bisa ya segitu? Dia jajal lagi, katanya jajal lagi. Bahasa dia jajal sendiri mah, gini jerok gitu. Gitu akhirnya si pakai ilmu apa ya? Nah, terus ya nggak tahu, saya mah cuma dengar cerita. Tapi memang luar biasa. Jadi ya punya ilmu digunakan untuk saling menolong, tidak disalahgunakan. Itu. Tapi ya itu ilmu apa saya juga nggak paham. Yang kayak gituan. Seperti itu. Ya sebenarnya banyak yang cerita lagi, cuman mirip seperti itu ceritanya. Yang sering-sering ya itu nyebrang tapi airnya nggak dalam gitu. Jadi padahal mah kalau secara tahu mah kita waktu air kecil segini, itu air gede segitu, kayaknya harusnya lep gitu. Iya. Cuma enggak, cuma semata kaki gitu. Kayak sulap. Tapi ya itu salah satu kelebihan. Sekarang saya jajal aja kalau ada sungai gede, cobalah saya tetap lep gitu di dalam, nggak bisa. Ya karena beda sih, kita kan hanya mengandalkan kalau beliau kita nggak paham seperti apa. Yang jelas kita hanya punya peninggalan cerita-cerita seperti itu. Sambil diminum? Iya Pak. Kalau peninggalan dari beliau tuh ada nggak Pak kira-kira? Apapun itu bentuknya misal. Kalau peninggalan beliau apa sih? Kalau peninggalan secara real maksudnya yang berbentuk benda, saya juga belum tahu. Maksudnya tidak disebutkan ini loh dari Mbah Haji dari Mbah Kiai Haji Abdullah Sayuti, nggak disebutkan sih. Ya mungkin itu memang turun-temurun sih, nggak disebutkan. Oh berarti turun-temurun dari, nggak bisa pasti. Oh ini dari Mbah Abdullah Sayuti langsung gitu. Karena memang sebelum Mbah Sayuti, Mbah Kiai Nurzen, Muhammad Nurzen, terus Mbah Kiai Haji Nur Kandan, Mbah Kiai Haji Nur Jalin, memang beliau-beliau itu memang berdomisili di sini, lama di sini, terus menyebarkan istilahnya konsentrasi di bidang keagamaan Islam di sini.
Dari dulu kan sampai masjid kecil, sampai besar sampai sekarang. Ya mestinya itu kan doa-doa terdahulu. Sampai sekarang masih bisa berdiri kan doa-doa terdahulu. Makanya kita yang muda-muda juga doanya harus kuat supaya tetap lestari, karena melestarikan agama, melanjutkan perjuangan, menghidup-hidupi agama gitu. Berarti kalau yang Al-Quran tertua itu belum pasti dari Mbah Abdullah Sayuti ya? Belum pasti, karena tulisannya juga tulisan udah tahunnya lama ya, 1800 berapa itu. Jadi mungkin dirahasiakan sih memang kalau zaman dulu, tidak dituliskan kalau sekarang kan Al-Quran zaman sekarang ada penerbit siapa gitu kan, ada gitu. Tim pentasih siapa itu. Situ tidak tertera, mungkin diambil atau apa, nggak paham saja. Jadi kalau bisa disebutkan turun temurun lah modelnya begitu. Karena sebelum bahasa itu juga mereka tokoh semua, tokoh penyebar agama, pendidikannya sama, hanya saling terus melanjutkan. Bapaknya Mbah Sayuti, Mbah Kyai Haji Nurjan, sama itu pekerjaannya. Kalau dilihat di buku-buku peninggalannya, itu pekerjaannya gawe santri. Kalau sekarang kan istilahnya kan ustadz gitu ya. Iya. Ustadz atau kiai gitu ya. Zaman dulu gawe santri. Pekerjaan gawe santri gitu. Seperti itu. Ya berarti memang melestarikan, menyebarkan agama Islam di sini gitu. Secara khusus peninggalan beliau ya belum tahu saya juga apa. Yang jelas peninggalannya turun temurun. Jadi tinggal kita melestarikan, menjaga dan meneruskan perjuangan beliau itu. Seperti itu. Jadi secara spesifik ini dari Mbah Sayuti gitu saja. Saya secara pribadi yang saya tahu nggak disebutkan ini dari Mbah Sayuti, nggak begitu. Paling ya ini rumat, ini jaga, kayak gitu. Kalau peninggalan sawah asal, ada sawah itu mah ini sawah dari Mbah Sayuti, ini mah dulu ini itu. Ini bagian kamu sawah Mbah Sayuti, dulunya Mbah Sayuti. Paling begitu. Ini tanah, berupa tanah. Jadi secara spesifik mah ya, kurang paham saya juga. Maksudnya saya tidak diceritakan ini dari Mbah Sayuti. Nggak begitu modelnya, di modelnya tidak begitu. Tapi turun temurun. Ya kan karena muridnya juga kan banyak dulu. Kalau yang melanjutkan Mbah Sayuti berarti anaknya ya Pak? Iya. Mbah Haji Muslim. Mbah Haji Muslim. Nah dari Mbah Haji Muslim itu kan yang melanjutkan, bisa dibilang dikatakan melanjutkan itu siapa Pak? Ya semuanya. Kalau dari Mbah Muslim semuanya ikut andil dan semuanya saling mendukung, saling menyokong. Contoh pembangunan masjid, ya semua putra putrinya itu semua andil semua, ikut serta semua, baik sumbangan material, rapatnya juga memang bareng. Jadi rapatnya rapat keluarga, tidak kepada satu orang kita ini enggak, tapi kita tetap rapat bareng. Ini bangun masjidnya mau diperbaiki, tetap kita rapat. Jadi ya semuanya andil. Ya masih muda-muda sih. Tapi ya semuanya andil lah intinya begitu. Ya itu saja mungkin ya guys ya, kisah dari keluarga dari Mbah Abdullah Sayuti. Cukup sekian dan terima kasih. Ya untuk waktunya terima kasih ya Pak ya.
Sama-sama. Sudah meluangkan waktu. Jangan bosan-bosan. Ya oke guys ya, jangan lupa itu like, comment, share sebanyak mungkin. Ya jangan lupa lah, pokoknya wajib subscribe, itu gratis guys, tidak merugikan kalian. Ya mungkin dari Pak Ustadznya punya channel YouTube gitu. Oh, iya. Ada sih channel kecil-kecilan. Nama channelnya Kamil Tikar Budaya. Oke guys, nanti link ada di bawah ya guys, di deskripsi itu. Satu lagi kameramen mungkin barangkali punya channel tuh. Nama channelnya apa? King Teddy YT. King Teddy YT ya guys ya. Jangan lupa tuh bantu di subscribe juga. Oke guys, salam lestari, salam budaya.